Dear beloved of God, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Di dalam firman Tuhan ada dikatakan dalam Yeremia pasal 6 ayat 16, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menasihati kita untuk mengambil tempat di jalan-jalan. Artinya kita melihat jalan mana yang baik, jalan mana yang tidak baik, jalan mana yang ditempuh oleh orang-orang yang berjalan di depan kita, dan tanyakanlah mana jalan yang baik. Artinya kita melihat jalan-jalan yang sudah ditempuh oleh mereka yang berjalan di depan kita, orang-orang percaya, orang-orang beriman, para pahlawan iman yang telah berjalan di depan kita. Dan kita perhatikan manakah jalan yang baik, manakah yang sebaiknya kita tempuh. Kita tanyakan, kita pelajari, dan kita tempuh jalan itu. Firman Tuhan mengatakan untuk kita mengambil tempat kita di jalan-jalan. Artinya kita secara aktif mencari apa yang firman Tuhan katakan, apa yang menjadi rahasia dalam kehidupan orang-orang percaya, para pahlawan iman di depan kita, yang membuat mereka mengalami kemenangan iman bersama dengan Tuhan. Kali ini kita secara khusus akan mempelajari rahasia umur panjang, atau apa yang firman Tuhan katakan mengenai memperpanjang umur. Saya memperhatikan para pahlawan iman, orang-orang percaya yang telah terlebih dahulu berjalan dalam iman bersama dengan Tuhan, dan saya memperhatikan mereka yang menikmati umur panjang itu memiliki beberapa rahasia kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Kita akan membahas satu hal utama yang menjadi rahasia dalam kehidupan para orang-orang percaya ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita dalam Kitab Ulangan pasal 32 ayat 46 dan 47. Dikatakan demikian. And he said to them, set your heart on all the words which I testify among you today, which you shall command your children to be careful to observe all the words of this law. For it is not a futile thing for you, because it is your life. And by this word you shall prolong your days in the land which you cross over the Jordan to possess. Firman Tuhan mengatakan demikian, set your hearts on all the words which I testify among you today. Firman Tuhan berkata, tambatkanlah hatimu atau fokuskanlah hatimu pada all the words, segala firman yang aku sampaikan kepadamu hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam bahasa Ibrani-nya, kata firman di sini digunakan bahasa Ibrani dabar. Dabar yang diterjemahkan di sini dengan kata words dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia perkataan atau firman, itu di dalam bahasa Ibrani-nya secara harafiah terjemahannya adalah perkataan atau firman yang diucapkan. Sekali lagi, dabar arti harafiahnya adalah firman yang diucapkan. Jadi ayat firman Tuhan ini sebenarnya berkata, fokus atau tambatkanlah hatimu, taruhkanlah perhatianmu kepada segala firman Tuhan yang diucapkan. Artinya, Anda tidak hanya mendengar, Anda tidak hanya membaca, tetapi secara khusus memberikan perhatian untuk memperkatakan atau mengucapkan firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dikatakan di ayat 47-nya, firman Tuhan yang Anda ucapkan, yang Anda perkataan itu, yang Anda perkatakan itu, it is not a futile thing. Nah, di dalam bahasa Inggris dipakai kata thing, tapi di dalam bahasa Ibrani, Anda akan temukan kembali kata dabar. It is not a futile dabar. It is not a futile dabar. Jadi, dikatakan ini adalah sesuatu thing yang not futile, yang tidak sia-sia. Dabar itu tidak sia-sia. Dabar itu tidak sia-sia. Kenapa? For
It is your life. Karena itu adalah hidupmu. Dabar adalah hidupmu. Berarti sesuatu yang supranatural terjadi waktu Anda memperkatakan firman Tuhan. Dabar is not futile. It is your life. Dabar tidak sia-sia. Memperkatakan firman Tuhan tidak sia-sia. Because it is your life. Karena itu adalah hidupmu. And by this word, di dalam bahasa Ibrani kembali dipakai kata dabar. By this word, dabar. By this dabar, dengan memperkatakan firman Tuhan, you shall prolong your days. Engkau akan memperpanjang umurmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan dengan cepat. Ini adalah rahasia utama para orang percaya, para pahlawan iman, tapi tidak hanya para pahlawan iman. Orang-orang percaya yang telah berjalan bersama Tuhan. Di depan kita, mereka menikmati umur panjang. Salah satu rahasia utamanya adalah karena firman Tuhan yang tidak hanya mereka dengar, tapi secara aktif mereka perkatakan di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena firman Tuhan ini dikatakan ketika Anda memperkatakannya, it is your life. Dia menjadi kehidupan Anda. Sehingga dikatakan, dengan ini engkau akan memperpanjang umurmu. Saya membayangkan seperti ketika kita memiliki, katakanlah kalau hari ini mungkin teknologi alat elektronik di mana kita bisa mengisi daya di dalam baterai alat elektronik yang kita miliki, entah itu HP, laptop, atau apapun juga, sehingga dia bisa berfungsi, dia bisa bekerja panjang. Tapi kalau daya di dalam baterai itu sudah hampir habis, maka apa yang kita harus lakukan adalah kita harus mengisi daya di dalam baterai kita, dan dia akan kembali bekerja, memperpanjang waktu kerjanya untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bayangkan ketika seharusnya tubuh kita ini menjadi lemah, menjadi sakit-sakitan, dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk melanjutkan perjalanan. Firman Tuhan berkata, dengan dabar Anda akan mengisi kembali kehidupan ya yang berasal dari Tuhan, mengalir lewat firman Tuhan yang Anda ucapkan. Sehingga dikatakan, it shall prolong, dia akan memperpanjang umurmu. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, sesuatu yang supranatural terjadi. It is not futile. Dia tidak sia-sia, dia bukan sesuatu yang percuma, dia bukan sesuatu yang sekedar kegiatan rohani tanpa efek apa-apa, atau hanya sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menghafal atau mempelajari firman. No, dia tidak futile, dia tidak sia-sia atau tidak percuma, atau bukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dia adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Memperkatakan firman Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang supranatural, yang mendatangkan kehidupan kepada Anda, sehingga umur kita diperpanjang. Because it is your life, and by it you shall prolong your days. Karena itu adalah hidupmu, memperkatakan firman Tuhan adalah hidupmu, camkan ini baik-baik, dan dengan itu engkau akan memperpanjang umurmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, it is your life, itu adalah hidupmu. Seringkali kita tidak hanya secara fisik, secara umur, tapi juga untuk hidup kita, impian kita, harapan-harapan kita. Kita mau melihat perkara yang ajaib, tapi kita sepertinya memiliki impian yang belum menjadi kenyataan, sesuatu yang sepertinya belum hidup. Bagaimana kita memberi kehidupan kepada impian kita, kepada harapan kita, kepada mukjizat-mukjizat yang kita harapkan, tapi sepertinya belum terjadi. It is your life. Bagaimana? It is your life by speaking the word of God. Waktu Anda mengucapkan firman Tuhan, Anda memberi hidup kepada impian-impian Anda. Anda memberi hidup kepada harapan-harapan Anda. Sehingga mukjizat-mukjizat Anda harapkan mulai terjadi dalam hidup Anda. Kenapa? Karena ada kehidupan yang dialirkan lewat memperkatakan firman Tuhan ke dalam impian-impianmu, ke dalam pengharapan-pengharapanmu. Sehingga semuanya itu mulai terjadi dalam hidup Anda. Dikatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 20 dan 21-22, dikatakan, my son, anakku, give attention to my words. Beri perhatian kepada perkataanku, kepada firmanku. Di sini kita ketemu lagi kata dabar.
Give attention, beri perhatian kepada firmanku. Di dalam bahasa Ibrani itu digunakan dabar lagi. Jadi dikatakan beri perhatian untuk memperkatakan firman Tuhan. Anakku, kata Tuhan, beri perhatian untuk memperkatakan firman Tuhan. Arahkanlah telingamu, incline your ears to my saying. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi firman yang diucapkan. Do not let them depart from your eyes. Jangan biarkan itu berlalu dari matamu. Keep them in the midst of your heart. Simpan itu di dalam hatimu. For they are life. Sekali lagi, they are life. Karena firman yang kau ucapkan itu, tadi dikatakan beri perhatian kepada dabar, kepada mengucapkan firman Tuhan. Karena they are life to those who find them. Karena firman yang Anda ucapkan itu adalah kehidupan kepada atau bagi mereka yang menemukan. Who find them. Yang menemukan firman yang diucapkan itu. Dan health to all their flesh, dan kesehatan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi firman Tuhan yang diucapkan itu adalah kehidupan bagi orang yang menemukannya, dan dia mengalirkan kesehatan ke seluruh tubuh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini sangat luar biasa. It is not a futile thing. Dia bukan sesuatu yang tidak memberi manfaat, yang sia-sia, tetapi dikatakan memperkatakan firman Tuhan itu menjadi kehidupan kepada mereka yang menemukan firman Tuhan itu dan mengucapkannya. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani, di dalam bahasa Ibraninya, kalau kita terjemahkan secara harfiah, who find them itu juga dapat diterjemahkan who bring them out. Yang menemukan itu bisa diterjemahkan juga dengan yang mengeluarkannya, atau yang setelah menemukan memperkatakannya. Jadi dia menjadi kehidupan bagi mereka yang, bukan bagi semua ya pukul rata, tapi mereka yang menemukan dan kemudian memperkatakan itu, ya. And health, dan kesehatan bagi seluruh tubuh orang-orang ini tadi yang memperkatakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengatakan to give attention, memberi perhatian. Jangan abai atau jangan menganggap sepele, tapi beri perhatian. Beri perhatian untuk mengucapkan firman Tuhan, karena sesuatu yang ajaib, yang luar biasa terjadi. Dia menjadi hidup. Ya, perkataan yang Anda baca di dalam kertas, ya, Alkitab Anda yang berupa tulisan-tulisan itu menjadi hidup ketika Anda menemukan dan mengeluarkannya dan mengucapkannya, mengeluarkan dari teks Alkitab itu, ya, Anda keluarkan dengan cara bagaimana Anda ucapkan itu. Waktu Anda ucapkan itu, dia menjadi hidup. Dia memberi kehidupan kepada Anda. Dia menjadi kehidupan yang menambah umur Anda, yang memberi kehidupan kepada impian-impian Anda dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ini, kita akan menemukan bahwa ini sesuatu yang sangat simpel. Saya berulang kali menyampaikan bahwa hal yang sederhana dari Tuhan itu dipakai untuk mempermalukan hal-hal yang luar biasa dari dunia ini. Dengan segala kecanggihannya, dunia, mereka tidak memiliki cara untuk memperpanjang umur seperti Tuhan. Mereka tidak memiliki teknologi untuk bisa mengecas orang lagi sehingga dia awet muda, dia kembali muda. Tidak ada. Firman Tuhan bisa mengerjakan itu. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 berkata, sehingga masa mudamu menjadi baru kembali. Masa mudamu menjadi baru kembali, artinya Anda kembali muda. Seperti umurmu belum segitu, Anda menjadi muda kembali. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kita tahu sekarang bahwa dengan memperkatakan firman Tuhan. Waktu Anda memperkatakan firman Tuhan, keajaiban terjadi. Yesaya pasal 55 ayat 11 mengatakan, ketika Anda memperkatakan firman Tuhan, firman itu mengerjakan sesuatu. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. Tuhan berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya void, kosong atau futile tadi, ya. But it shall accomplish, tapi dia akan mencapai, menyelesaikan that which I please, apa yang aku kehendaki, and it shall prosper in the
thing whereto I send it. Dia akan membawa kemakmuran, kesuburan, prosper in the thing. Perhatikan kata in. Dia akan membawa kesuburan in the thing whereto I send it. Kemana aku mengirimkannya. Nah, dengan kata lain, ketika firman Tuhan itu diucapkan, ya, dia akan membawa kesuburan ke dalam in the thing, ke dalam apa atau siapa, kemana firman itu dikirimkan. Gimana mengirimkannya tadi? Keluar dari mulutku. Ya, nah ketika firman itu keluar dari mulut Tuhan sampai kepada Anda, waktu Anda mengucapkan itu. Kenapa saya katakan waktu Anda mengucapkan itu? Karena dikatakan, it shall not return unto me void. Berarti firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, itu kembali kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa kembali kepada Tuhan? Kenapa dikatakan kembali kepada Tuhan? Karena setelah dia keluar dari mulut Tuhan, dia kemudian kita temukan dan kita kembalikan kepada Tuhan dengan kita mengeluarkannya dari mulut kita juga. Sehingga firman Tuhan berkata, ketika kita mengeluarkan itu, tadi dikatakan apa? Dia menjadi kehidupan. Berarti waktu Anda ucapkan firman itu, sesuatu yang supranatural masuk ke dalam diri Anda. Apa? Kehidupan Allah masuk ke dalam diri Anda. Kesuburan Allah masuk ke dalam diri Anda. Kelimpahan dari Tuhan masuk ke dalam diri Anda. Waktu Anda mengucapkan firman Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, dia kembali kepada Tuhan. Ketika firman itu yang diucapkan oleh Tuhan itu kembali lagi kepada Tuhan, sesuatu yang ajaib terjadi. Sesuatu yang supranatural terjadi. Kehidupan mengalir kepada Anda. Kehidupan menemukan target. Kehidupan ilahi Tuhan itu menemukan target untuk dia masuk ke dalam target itu. Dan targetnya adalah orang yang menemukan firman dan kemudian mengucapkan firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, renungkan ini. Ini rahasia yang sangat luar biasa. Dengan ini, dikatakan tadi dalam kitab Ulangan, engkau akan memperpanjang umurmu. Haleluya. Firman Tuhan berkata, di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ketiga, dikatakan, tetapi yang kesukaannya, but his delight is in the law of the Lord. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, and in his law doth he meditate day and night. Dan di dalam firman, di dalam Taurat Tuhan itu dia renungkan siang dan malam. Nah, kata renungkan, ya, kalau Anda katakan, ini kan merenungkan, Pak. Ya, tapi di dalam bahasa Ibrani yang kata merenungkan ini dipakai kata haga, ya. Haga ini bentuk lain dari mengucapkan firman Tuhan. Haga itu secara harafiah terjemahannya adalah mengucapkan atau melafalkan pelan-pelan, tidak keras-keras, tapi dia diucapkan. Tidak hanya dibaca secara mental, tapi dikeluarkan dengan mulut, diucapkan pelan-pelan. Seperti saya contohkan begini, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Diperkatakan. Ya, itu haga. Itu arti asli dari merenungkan. Jadi bagi orang Ibrani, bagi orang Yahudi, mereka mengerti bahasa Ibrani, mereka tahu bahwa arti asli dari ayat ini bukan sekedar dibaca dan dipikir-pikirkan. Itu pola pikir Barat, ya. Tapi pola pikir Alkitab, merenungkan itu sebenarnya adalah mengucapkan pelan-pelan. Diucapkan dan diucapkan terus-menerus. Diucapkan dan diucapkan lagi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Diucapkan berulang-ulang. Apa yang akan terjadi? Dikatakan, he shall be like a tree. Dia akan menjadi seperti pohon planted by the rivers of water. Yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tuhan nggak bicara soal pohon, Tuhan bicara soal orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang memperkatakan Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu siang dan malam. Dia akan menjadi seperti pohon, berarti orangnya itu menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dengan kata lain, firman Tuhan yang Anda ucapkan itu, dia akan menjadi seperti aliran air bagi pohon. Anda tahu artinya? Ketika pohon ditanam di tepi aliran air atau di tepi aliran sungai, dikatakan rivers of water. Ya, ini luar biasa, lebih kuat dari aliran air, rivers.
sungai-sungai, rivers of water, sungai-sungai, ya, pohon yang ditanam di tepi sungai-sungai, dia nggak akan pernah kering, ya, dikatakan that bring forth his fruit in his season, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, his leaf shall not wither, yang daunnya tidak akan layu, karena dia tidak akan pernah mengalami kekeringan, and whatsoever he doeth shall prosper, apapun juga yang dia lakukan akan berhasil. Kenapa? Karena seperti pohon yang ditanam di tepi sungai-sungai, dia tidak akan pernah kekeringan. Dia akan selalu dialiri dengan air yang membawa makanan, yang membawa kehidupan kepada dia, sehingga apa yang terjadi, dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak layu, dan dia akan selalu berhasil. Anda perhatikan, ada kunci keberhasilan juga di sini. Tidak hanya umur panjang, tapi juga keberhasilan. Waktu Anda memperkatakan firman Tuhan, dia menjadi kehidupan bagi Anda. Dia menjadi sungai-sungai air kehidupan bagi Anda. Sehingga apapun juga yang Anda kerjakan berhasil. Anda menghasilkan buah pada musimnya. Haleluya. It is not a futile thing. Memperkatakan firman Tuhan tidak sia-sia. Dan Tuhan berkata, dia tidak akan kembali kepadaku kosong. Berarti akan ada buahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, it shall not return unto me void. Di dalam Mazmur dikatakan dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Berarti hal berikut yang kita pelajari soal memperkatakan firman Tuhan adalah ketika Anda memperkatakan firman Tuhan, Anda menanam benih untuk hal yang supranatural terjadi. Kenapa? Karena dikatakan waktu Anda memperkatakan firman Tuhan, Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah. Berarti ada hasil yang keluar dari diri Anda. Ada tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang kemudian menghasilkan buah. Pada waktu Anda memperkatakan firman Tuhan, benih supranatural untuk mukjizat itu ditanamkan. Lukas pasal 8 ayat 11 mengatakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Berarti firman Allah adalah benih. Bagaimana Anda menaburkannya? Waktu Anda mengucapkannya. Sehingga dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau Anda tidak pernah menabur sesuatu, Anda tidak akan menuai apa-apa. Benih harus jatuh ke tanah sebelum dia tumbuh dan menghasilkan buah. Berarti kalau Anda menghendaki, Anda merindukan mukjizat terjadi, tabur benihnya. Benihnya apa, Pak? Firman Tuhan. Benih itu ialah firman Allah, kata Yesus. Tabur benih mukjizat. Apa benih mukjizat? Firman Allah. Tabur firman Allah. Maka dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Anda tabur firman Allah, maka benih itu tertanam. Anda terus memperkatakan firman Allah itu, ya Anda tabur firman Allah juga dengan memperkatakan. Anda tidak berhenti memperkatakannya, maka firman, benih yang Anda taburkan itu tadi, itu terus dialiri dengan sungai-sungai air kehidupan, sehingga pada musimnya, dia akan berbuah. Pada musimnya, saya mau katakan, apa itu musimnya? Musimnya adalah saat di mana Anda membutuhkan buahnya. Pada waktu Anda membutuhkan buah, mukjizat, kesembuhan ilahi, terobosan ekonomi, dan sebagainya. Waktu Anda sudah menanam benih sebelumnya, pada musimnya, Anda akan menuai. Pada waktu Anda membutuhkan, akan ada tuaian mukjizat terjadi buat Anda. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan, tidak hanya merenungkan. Kata memperkatakan ini kata Haga tadi yang Anda temukan di dalam Mazmur pasal 1 tadi. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya ini. Di sini kata Haga yang sama diterjemahkan, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, apa saja yang diperbuat yang berhasil tadi di Mazmur, dan engkau akan beruntung. Ada lagi, beruntung. Anda mau selalu beruntung, perkatakan firman Tuhan. Haleluya. Ketika kita menanam benih mukjizat, Anda akan melihat tuaian terjadi. Ingat, no deposit, no return. No seed sown, no harvest. Tidak ada menabung, tidak ada yang bisa ditarik. Tidak ada yang Anda tabur, tidak ada juga yang bisa Anda tuai. Jadi tabur benih mukjizat. Apa itu benihnya? Firman Tuhan, kata Yesus. Perkatakan firman Tuhan dan terus aliri, ya, benih yang Anda taburkan itu tadi dengan terus memperkatakan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Dia adalah sungai-sungai air kehidupan. Dia adalah benih supranatural untuk mukjizat. Dan firman Tuhan juga adalah pedang roh. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, "For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword." Jadi dengan kata lain, for the word of God, sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat, dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dengan kata lain, firman Tuhan adalah pedang. Firman Tuhan adalah senjata yang Anda pergunakan untuk menghentikan pekerjaan iblis dari hidup Anda. Dikatakan dalam Mazmur pasal 8 ayat yang kedua, "Out of the mouth," garis bawah, keluar dari mulut of babes and sucklings, dari bayi dan anak-anak yang menyusui, "Hast thou ordained strength," telah engkau tempatkan kekuatan, "because of thine enemy," karena musuhmu, "that thou mightest steal the enemy and the avenger," sehingga engkau dapat menghentikan, membuat berhenti, membuat stop the enemy, musuh, dan para pembalas dendam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, keluar dari mulut. Dikatakan, keluar dari mulut, Tuhan sudah tempatkan kekuatan di dalam mulut yang akan keluar pada waktu Anda menghadapi musuh, because of thine enemy. Sehingga pada waktu kekuatan itu keluar dari mulut, apa tadi? Firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Berarti firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, Anda temukan dan kemudian Anda keluarkan juga dari mulut Anda, yang kembali kepada Tuhan. Tapi tidak hanya itu, dia mengerjakan banyak hal seperti yang kita sudah lihat sebelumnya. Dan di sini dikatakan, dia adalah kekuatan untuk menghentikan musuh, steal the enemy, yang membuat musuhmu berhenti, yang membuat musuhmu tidak bisa bekerja lagi, yang membuat musuhmu, para pembalas dendam, yang setan, iblis, dan segala kekuatan, kekuasa kegelapannya berhenti dan tidak bisa bekerja lagi. Apa itu? Ketika firman Tuhan itu keluar dari mulut kita. Ketika dia keluar dari mulut kita, maka dia akan membuat pekerjaan iblis berhenti. Dia akan membuat aktivitas iblis berhenti. Dia akan membuat segala tindakan iblis, segala usahanya untuk menghancurkan keluargamu, ekonomimu, masa depanmu, impian-impianmu berhenti. Sehingga kemenangan mulai terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana? Out of the mouth. Jadi harus keluar dari mulut. Out of the mouth. Keluar dari mulut. Tapi Pak, saya nggak punya iman sebesar itu. Perhatikan di sini. Out of the mouth of babes and sucklings. Keluar dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu. Berarti ini, Anda tahu bayi itu lemah. Anak-anak yang masih menyusu itu lemah. Tapi dikatakan keluar dari mulut mereka, Tuhan sudah tempatkan kekuatan. Berarti ini tidak bicara kekuatan si orang yang mengucapkan firman itu. Mereka dibilang, gambarkan oleh firman Tuhan hanya bayi dan anak-anak yang menyusu. Berarti orang-orang ini tidak digambarkan sebagai pribadi-pribadi yang adalah raksasa-raksasa iman yang luar biasa. No, hanya bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu. Tapi dikatakan keluar dari mulut mereka kekuatan untuk menghadapi musuh. Untuk membuat musuh berhenti, tidak bisa bekerja lagi, steal the enemy. Steal, S-T-I-L-L, membuat berhenti musuh dan para pendendam. Ketika Anda memperkatakan firman Tuhan, kekuatan supranatural itu tidak berasal dari diri kita sendiri. Paulus berkata supaya nyata kekuatan itu, yang kekuatan berlimpah-limpah itu tidak berasal dari diri kami sendiri. Pengharapan kemuliaan itu adalah Yesus Kristus dalam diri kita. Dan Yohanes 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Itu menjelma menjadi manusia. Kita kenal dia dengan nama Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah sang firman itu sendiri. Ketika Anda memperkatakan firman Tuhan, Anda menghadirkan Yesus. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu adalah Kristus di dalam diri Anda. Anda keluarkan dengan Anda memperkatakan firman Allah. Kekuatannya hadir, membuat berhenti kegiatan pekerjaan musuh di dalam hidup Anda. Jadi bukan kekuatan orang yang mengucapkannya, tapi kekuatan sang firman yang hidup itu sendiri. Kekuatan Yesus Kristus sendiri yang mengalir ketika Anda mengucapkan firman Tuhan. Itu Tuhan sudah sediakan di mulut bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan sang firman yang hidup itu sendiri, yang bekerja ketika Anda memperkatakan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika firman Tuhan diucapkan, maka pekerjaan iblis dihentikan. Jadi saya mau katakan, ambil firman Allah. Tadi dikatakan dia menjadi kehidupan bagi mereka yang menemukannya. Temukan firman Allah, cari dan temukan, dan kemudian keluarkan itu. Maka dia akan membuat berhenti kegiatan iblis, pekerjaan iblis terhadap keuanganmu, terhadap rumah tanggamu, terhadap impian-impianmu. Dia tidak bisa terus bekerja lagi. Dan Anda akan mulai mengalami kemenangan.
terus perkatakan firman Allah, karena dikatakan rivers. Anda tahu rivers? Rivers itu dia ngalir. Jadi ini bicara bahwa perkataan kita, jangan kau lupa memperkatakan. Perkataan kita itu jangan berhenti, jangan berubah juga. Jangan hari ini Anda memperkatakan firman, besok Anda memperkatakan kekalahan. Perkatakan firman tiap-tiap hari. Jangan lupa memperkatakan, tapi renungkan itu siang dan malam. Jadi Anda haga, renungkan siang dan malam. Terus perkatakan apa yang akan terjadi. Sungai air kehidupan terus mengalir, yang membuat buah terjadi pada musim di mana Anda membutuhkan buah itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan, uang, ya, emas, minyak, apapun komoditas, itu semua adanya di bumi. Tuhan sudah memberikan itu kepada manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia pada mulanya, Tuhan menciptakan semuanya sudah tersedia buat manusia. Anda tahu apa yang iblis lakukan? Iblis mencuri. Dari mulanya iblis mencuri. Ketika iblis mencuri, dia menipu manusia, maka sejak hari itu manusia terusir dari Taman Eden, kehilangan segala keistimewaan yang dia miliki. Dan iblis mencuri kekuasaan yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada manusia untuk menjadi pengelola dunia ini. Iblis mencuri itu dari kita. Iblis mencuri itu dari gereja Tuhan. Iblis mencuri itu dari orang-orang percaya. Adalah milik Anda, anak-anak Tuhan. Kekayaan, kelimpahan, segala yang ada di bumi ini, semua itu disediakan Tuhan untuk Anda. Tapi iblis mencuri itu. Dan salah satu cara dia mencuri adalah dengan membuat Anda percaya bahwa itu bukan milik Anda. Itu sesuatu yang Anda harus berusaha setengah mati, kata dunia, untuk memperolehnya. Sebenarnya ada cara supranatural. Kita bekerja, tapi kita tidak bekerja dengan kekuatan daging kita. Tapi kita bekerja dengan kekuatan supranatural Allah. Kita membuat kuasa supranatural Allah bekerja buat kita. Dan ketika kita keluar untuk mengerjakan pekerjaan kita, kita hanya mengumpulkan berkat. Mengumpulkan buah-buah. Buah kelimpahan, buah kebahagiaan, buah kemenangan, buah kesuksesan, buah keberhasilan. Sebelum kita keluar untuk bekerja, kita terlebih dahulu menanam benih, mengalirinya dengan air. Dan itu semua terjadi secara spiritual, di alam roh, dengan kita memperkatakan firman Tuhan. Waktu Anda memperkatakan firman Tuhan, Anda membuat kegiatan iblis yang mencoba mengganggu aliran berkat keuangan, kesehatan, kebahagiaan Anda, itu dihentikan. Semua kegiatan iblis ketika Anda memperkatakan firman Tuhan, kegiatannya dihentikan. Jadi, ini yang saya mau katakan. Setan telah mencuri apa yang seharusnya menjadi milik kita, anak-anak Tuhan. Dan bagaimana Anda dapat memperoleh itu kembali? Dengan Anda memperkatakan firman Tuhan, dan kemudian Anda memerintahkan iblis untuk berhenti menyentuh, memegang, mengerjakan pekerjaannya atas keuangan, atas rumah tangga, atas kesehatan Anda. Anda perkatakan firman Tuhan, Allahku akan menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kemudian Anda katakan, iblis, hentikan segala pekerjaanmu atas keuanganku di dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini sangat penting. Anda perkatakan firman Tuhan, Alkitab tadi katakan itu adalah kekuatan yang menghentikan musuh, sehingga tidak dapat lagi bekerja. Perintahkan apa yang seharusnya menjadi milik Anda datang kepada Anda. Anda katakan, di dalam nama Yesus, berkat keuangan yang seharusnya menjadi milik saya datang kepada saya. Aku perintahkan malaikat-malaikat untuk membawa berkat keuangan yang sudah disediakan Tuhan bagi saya itu datang kepada saya, sampai kepada saya, di dalam nama Yesus. Jangan diam dan pasif melihat iblis mencuri apapun dalam hidupmu. Bangkitlah. Cari firman Tuhan, keluarkan itu. Dia adalah pedang yang hidup dan kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia menusuk sangat dalam, dia menghentikan pekerjaan musuh, ya, dan dia membuat tuaian terjadi dalam hidup Anda. Kemenangan yang seharusnya memang adalah milik Anda, menjadi termanifestasi dalam hidup Anda. Perkatakan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir saya mau sampaikan hari ini adalah bahwa memperkatakan firman Tuhan adalah cara Tuhan untuk melepaskan iman kita. Melepaskan iman kita untuk aktif dan bekerja buat kita. Bagaimana caranya membuat iman kita aktif?
Caranya membuat iman kita aktif adalah dengan memperkatakan firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata demikian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, tentunya percaya firman Tuhan, sebab itu aku berkata-kata. Jadi apa yang kita percayai, kita perkatakan. Maka apa yang dikatakan? Kami memiliki roh iman yang sama. Bagaimana roh iman itu dapat aktif, dapat bekerja dalam hidup kita? Dengan aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Tidak hanya percaya, tapi kemudian kita diam saja. Tapi percaya dan sebab itu aku berkata-kata. Jadi kita percaya dan kemudian kita ucapkan apa yang kita percayai itu. Maka apa yang akan terjadi? Yesus mengatakan dalam Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampak dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Jadi dia mengucapkan apa yang dia percayai. Beranjak tercampak dalam laut karena dia percaya. Maka dia ucapkan itu. Maka apa yang akan terjadi? Hal itu akan terjadi baginya, kata Yesus. Percaya, kemudian berkata-kata, keluar dari mulut, kata firman Tuhan dalam Mazmur tadi. Itulah caranya Anda membuat gunung pindah dengan imanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana iman kita dapat dilepaskan untuk bekerja dengan aktif? Kita memperkatakan firman Tuhan yang kita percayai itu. Sekalipun Anda belum melihat sesuatu secara instan, selama Anda terus memperkatakan firman Tuhan di alam roh, ada sebuah kekuatan supranatural yang terus mendorong perubahan ke arah yang Anda terus ucapkan. Jadi jangan pernah mengubah ucapan Anda. Jangan pernah berhenti. Tapi terus ucapkan itu sampai Anda melihat manifestasinya. Sewaktu Anda terus mengucapkan itu, ada kekuatan supranatural yang terus mendorong perubahan di alam roh sampai terjadi. Ya, ketika Anda tidak mengubah ucapan Anda, iman Anda aktif, terus bekerja, maka apa yang terjadi? Perubahan didorong ke arah yang Anda terus ucapkan itu. Allah, aku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Besoknya Anda ucapkan lagi dan terus ucapkan lagi, nanti malam, siang nanti waktu istirahat makan siang Anda terus ucapkan. Allah, aku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Anda ucapkan itu terus. Maka apa yang terjadi? Terus didorong perubahan sampai akhirnya termanifestasi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terus ucapkan firman Allah. Ketika Anda melepaskan iman dengan mengucapkan firman Allah, gunung akan pindah, kata Yesus. Haleluya. Lepaskan kehidupan Allah ke dalam hidup Anda, ke dalam tubuh Anda, ke dalam kesehatan, keuangan Anda, rumah tangga Anda, dengan mengucapkan firman Allah. Tanam benih supranatural untuk mukjizat terjadi dalam hidup Anda dengan mengucapkan firman Allah. Dan lepaskan pedang roh untuk membuat musuh berhenti mengerjakan kejahatan dari hidup Anda. Berhenti segala kegiatan, segala usahanya untuk menghasilkan hal-hal yang buruk dalam kehidupanmu, kesehatanmu, rumah tanggamu dengan mengucapkan firman Allah. Dan lepaskan imanmu dengan mengucapkan firman Allah. Dan paling awal tadi kita belajar, perpanjang umurmu dengan terus mengucapkan firman Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan berdoa sebelum kita doa berkat untuk semua kebutuhan yang Anda miliki. Angkat kedua tanganmu. Kalau Anda sakit, taruhkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau tidak terjangkau, buka saja, angkat kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Aku perintahkan setiap roh sakit penyakit menghentikan pekerjaannya dari hidup anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. So, oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah sembuh. Oleh sebab itu tidak ada sakit penyakit, tidak ada pekerjaan roh sakit penyakit dapat terus bekerja dalam tubuh anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengar suara pemberitaan firman iman ini, dalam nama Yesus, atas mereka semua, pekerjaan roh sakit penyakit berhenti dalam nama Yesus. Semua kuasanya dihancurkan oleh darah Yesus di dalam nama Yesus. Dan semuanya pulih, sehat, sempurna dalam nama Yesus. Aku berkatakan bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut segala kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu dalam nama Yesus segala kebutuhanmu dipenuhi oleh Tuhan. Menurut supply supranaturalnya, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, di dalam nama Yesus, iblis hentikan segala pekerjaanmu dari keuangan setiap anak-anak Tuhan, dari kebutuhan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini, di dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan kelimpahan, kesuburan terjadi di dalam nama Yesus. Sehingga setiap
kebutuhan dipenuhi, setiap kebutuhan terjawab, setiap kebutuhan finansial terjawab. Malaikat-malaikat Tuhan, kerjakan perkara-perkara yang supranatural untuk membawa segala suplai keuangan, suplai rumah tangga, suplai kebahagiaan yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan, yang dibutuhkan oleh setiap orang yang mendengar pemberitaan firman iman ini, sampai kepada mereka dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari angkat kedua tangan Anda untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, oleh karena curah darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak bekerja lagi, tidak berlaku lagi atas hidupmu, yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu kau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, dan apa isu tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, tidak ada sakit penyakit, pandemi, tidak ada yang menyentuh engkau dan sisi rumahmu sekarang dan selama-lamanya dalam nama Yesus. Karena tempat perlindunganmu, kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati.